Oke, kali ini kita buat video tentang Q&A yang udah masuk. Beberapa pertanyaan. Pertanyaan langsung sama Izi 001. Abang Abrar, Muhammad Abrar, yang sekarang lagi kerja di Kuala Lumpur. Jadi pertanyaan pertamanya, Kak, beda nggak sih rasa kerja di Kuala Lumpur dan beda nggak sih sistemnya dengan di Indonesia? Untuk kerja di Kuala Lumpur rasanya aneh. Kalau dibandingin sama Indo mungkin nggak tahu ya, soalnya belum pernah kerja di Indo. Karena ini baru kerja pertama kan. Mungkin harusnya untuk kerja di sini lebih seru karena lebih banyak relasi sama orang-orang jadi bukan sama orang lokal doang. Dia ada relasi bisa ketemu sama orang-orang lain. Ya sama-sama foreign kerja. Orang-orang warga asing ya? Warga asing di sini. Soalnya di Kuala Lumpur tuh khususnya di sini banyak pekerja asing, expat asing gitu. Jadi lebih seru lah, lebih banyak experience, lebih banyak tahu sama orang-orang luar. Berarti isi kantornya perbandingan foreigner sama warga lokal berapa persen? Warga lokal itu, perbandingan itu kayak 8-3 orang lokal, 8 orang asing. Dikit orang lokal ya. Widih. Ya buat di kantor yang sekarang. Kalau buat sistem kerja sama sih kayaknya, kayak ada jam masuk, ada jam pulang. Jam masuk jam berapa? Masuk jam 10. 10 Malaysia ya? Ya, buat kantor ini masuk jam 10. Pulang harusnya jam 8 jam 7. Kok pakai harusnya? Jarang sih sebenarnya pulang sini, bisa pulang tuh jam 10, jam 11. Tergantung. Itu gara-gara banyak kerjaan atau gimana? Lebih ke main sih. Ya kerja ini ya biasanya ada kerjaan lain tergantung season. Kalau lagi kayak akhir bulan ada season kayak akhir tahun lagi ada project segala macam, besok pulang lama gitu. Gaji, Kak? Oke. Kita ngomong gaji, kayaknya ini nih, gaji fresh grade. Nah, fresh grade minimal rata-rata sih kayaknya. Kalau untuk fresh grade sekarang tuh tahun 2019 2020 standar itu rata-rata ya di atas, harusnya di atas 3.000, mungkin 3.500 ya, sekitar 3.000 rata-rata. Terus tergantung posisi kita. Tapi buat fresh grade awal Biasa 3.000 ya? Oke lah, kalau dirupiahkan itu sekitar sekarang 10? tuh ringgit rupiah lagi 33, 34, 3400 berapa? 10 juta ya, kurang lebih segitu untuk 2 juta. Tapi jangan lihat 10 jutanya. Tapi ibaratnya betul nggak sih, Kak? Di sini maksudnya ya kita kerja dengan dibayar sebanyak itu, otomatis kerja juga lebih berat ya? Sebenarnya itu standar sih sebenarnya itu, karena di sini kan biaya hidup bisa dibilang Tinggi. seimbang sama pendapatan yang terima. Contoh di sini gaji, anggaplah gaji 3,5. Uang makan tuh kalau buat di Kuala Lumpur berapa ya? 10 ringgit nih, 10 ringgit. Makan tambah air buat 3 ringgit, 13 ringgit gaji, 3,5 uang rumah, ya standar. Lumayan lah, cukup. Jadi cukup. Selagi bujang ya? Cukup lah ya? Oke, next ya. Next. Pertanyaan kedua, Kak, emang kalau kuliah di Malaysia harus kerja di Malaysia juga ya? Pertanyaannya sebenarnya masing tapi langkah baiknya setelah lulus coba dulu buat kerja di sini, karena kan sayang kan habis kuliah di sini terus langsung pergi gitu. Tapi kalau misalnya coba dulu experience kayak 1-2 tahun di sini terus baru balik ke Indonesia nggak masalah, karena sayang aja sih udah ada kesempatan kuliah di sini. Kalau bisa kan coba kesempatan buat kerja di sini, cari kerja di sini. Apalagi kalau misalnya kita dari kuliah itu punya kayak teman-teman senior yang udah kerja di sini, harusnya lebih gampang buat masuk kerja di Malaysia. Emang ngebantuin nggak? Rata-rata sih yang udah bantu ya, misalnya kayak ada senior yang udah pernah kerja di satu company, biasanya itu
buat alma maternya ke bawah itu gimana ya, kayak oh nih di satu kampus yang sama nih sama orang yang udah pernah kerja di sini, kayak lebih welcome gitu. Bisa ditarik-tarikan lah ya sama senior berarti ya. Lebih ke direkomendasi sih, tapi keterima nggak keterima tergantung interview, tergantung itu lagi sih, kayak aktif nggak di kampus gitu. Lebih ke situ sih. Tapi senior biasanya ya ada lah apa cara kan sama-sama. Jadi baik-baik lah sama senior lah ya. Ya jalin lah hubungan dengan senior nanti setelah selagi kuliah di Malaysia, berteman dengan senior, mulai dari senior yang paling tua yang udah lulus, nanti Itu betul tuh, betul. lah, ya. Jangan temen sama yang satu Soal dulu pengalaman pun dapat magang ya gara-gara senior juga. ya kan. Betul. Next. Kak, beda tinggal di asrama di apartemen. Oke, buat perbedaan tinggal di asrama sama di apartemen di UM ya. Ya, iyalah berarti alumni UUM. Jujur sebenarnya kalau Pengalaman ya. seru nggak seru, lebih seru tuh tinggal di asrama sebenarnya. Tinggal di apa sih namanya sekarang, Inasis. Inasis. Nah, tinggal di Inasis tuh lebih seru karena tuh di Inasis tuh lebih rame, banyak temen, lebih hidup lah suasananya. Sedang dulu gue tinggal di Uniin, di apartemen di UM, itu kondisinya apa namanya, nggak rame, nggak hidup lah suasana, lebih ke individu karena kan yang tinggal di situ campur kan, ada yang udah berkeluarga, orang ngambil master, PhD, jadi lebih ini sih lebih individual, lebih sendiri-sendiri lah hidup di situ. Suasananya juga kayak hidup nggak di lingkungan kampus gitu, jadi nggak dapet lah sosialisasinya apa segala macam. Jujur kalau rame apa segala macam lebih enak di asrama sih. Mahal nggak mahal ya? Oh iya, kalau serunya di asrama tuh bayar cuman per 6 bulan, sedangkan kalau bayar di apartemen di Uniin itu bayarnya itu setiap bulan. Liburan pun bayar juga ya? Kita libur pun tetap bayar, kita bayar itu kalau nggak salah berapa ya, terakhir itu 850 ringgit, terakhir ya 2018 itu 850 satu bulan, berarti kan 10 bulan itu udah bisa 8.000 kan. Kalau di asrama itu kalau nggak salah berapa lagi, 600 ya? Nomor 80. 680 buat 6 bulan. Nah itu udah lebih murah sih, lebih hemat, dan sosialisasinya lebih dapet sih kalau di asrama. Kak, gimana cara dapat magang di Kuala Lumpur? Gak usah di Kuala Lumpur deh, umumnya Malaysia aja deh. Ya di apply sebenarnya. Apply banyak-banyak aja ya? Nah yang penting ya salah satu cara buat dapet tempat intern itu ya jangan apply-nya kayak 10, 9, 8 gitu. Ya apply sebanyak mungkin, soalnya kan kita nggak tahu nih yang mana yang bakal keterima. Atau kadang kalau udah kita apply 20 juga begitu ada yang menyangkut saat. Jadi apply sebanyak mungkin, terus bikin CV itu sejujur mungkin, jangan sampai bikin CV bagus-bagus pas interview tuh kayak ini CV bukan gua banget nih gitu. Jadi lebih baik bikin CV itu berkualitas, bobot, jangan terlalu kayak 2 lembar, 3 lembar. Soalnya tuh rata-rata CV itu cuma yang penting cuma 1 halaman, isinya padat sama jujur. Terus banyakin experience selama di kampus, kayak ikut organisasi gitu segala macem, aktif. Terus ya itu coba buat cari tempat intern yang rasanya ini passion gua gitu. Lebih condong ke perusahaan yang sudah bernama atau perusahaan startup yang baru mulai? Nah ini kalau misalnya intern, biasanya ya perusahaan startup itu bakal lebih banyak kerja daripada perusahaan yang udah agak gede gitu kan. Nah kalau perusahaan startup ibarat kata tuh kita emang dimanfaatin gitu kan sebenarnya. Kayak kita lebih terlibat dalam setiap pekerjaan karena kan mereka juga sebenarnya perlu karyawan kan. Dia mau
misalkan anak intern itu ya selainnya karyawan. Nah, jadi buat yang bener-bener mau kerja, kayak startup sih jadi pilihan yang bagus. Pengalaman ya? Mungkin nggak tahu deh ya kalau company yang udah gede yang dari nama gitu, tapi kan rata-rata mungkin mereka takut buat terlalu melibatkan si anak intern karena takut kalau salah ambil Keputusan. keputusan gitu kan susah kan buat si company. Tapi kalau startup kayak benar-benar kita dilibatkan kayaknya, oh ini karyawan ya lebih kerja lah, lebih sibuk gitu kalau di startup. Jadi buat yang mau bener-bener kerja internnya mungkin startup bisa jadi pilihan bagus. Biaya hidup di Kuala Lumpur, Kak. Oke, buat hidup di Kuala Lumpur kayak itu balik lagi sih, tergantung individu masing-masing. Ada orang yang suka jajan, suka belanja, ada orang yang kita itu yang kayak Bogor sehat nih, makan kayak udah masak di rumah sendiri segala macem. Tapi untuk pribadi kayak dihitung satu-satu kali ya. Apartemen berapa sebulan? Apartemen itu gua dapet 850 ringgit satu bulan. 850 apartemen. Internet, listrik, air, sama iya itu belum termasuk. Itu additionalnya berapa? Tambah 100 sih biasanya kayak Jadi listrik, internet. 105, jadi 150. Iya 900. Transport, nah buat yang pakai kereta gitu-gitu berapa ya? 50 ringgit ada kali ya sebulan. Enggak sih, tergantung sih sebenarnya. Apa ya? Tergantung jauh. Yang Abrar naik motor. Bensin berapa sebulan? Gua pakai motor bebek, seminggu itu bensin 7 ringgit. 28, jadi 970, 930, 980. Ya segitulah. Terus makan. Makan kalau nggak include makan pagi ya. Kalau nggak include makan pagi itu sehari 20 ringgit, 25 lah. Itu kalau makan biasa ya, bukan makan hedon kayak 20 berarti 600. Iya kali 30 aja. Anggap udah 20 30 nih sehari. 20 lah kalau makan sate yang murah-murah gitu. 20 Kali sehari ya. 20 kali 30 600 tambah jadi 1580. Udah pokoknya. Pulsa sebulan Pulsa gue pakai paket internet itu 35 ringgit satu bulan. 1625. Ya gitulah. Terus Biasanya ya uang itu sih kayak uang jajan-jajan oke. Oh, apa buat itu berapa? apa ya, kayak seminggu 50 kali ya, anggaplah kayak beli air, beli roti lah, beli sarapan pagi, apa segala macam, 50 deh. Sebulan. Seminggu 200. Jadi 1895. Iya. Iya mungkin. Ya paling yang lain ya kayak kalau ada sekali beli baju apa, Oh jangan, itu yang biaya asal nanti kita bicarakan. paling biasanya apa ya di sini, itu deh. Yang pokok-pokok itulah ya. Kayak makan, transport, rumah, utilities, jajan-jajan kecil kayak beli air gitu sih. 2000-an cukup lah ya. Ya kayak 2000 sekitar. Bisa nabung nggak Kak kalau kerja di Kuala Lumpur? Nabung bisa, balik lagi sih tergantung gaya hidup. Kalau hemat dengan anggaplah kalau hemat gaji mungkin 3,5 sebulan, ya anggaplah kalau gaji 3,5 sebulan dengan biaya hidup standar yang nggak jajan-jajan aneh gitu makan Nggak nongkrong-nongkrong. ya mungkin sebulan bisa nabung 1.000 kurang lah. Anggaplah kalau sebulan bisa 1.000 berarti kan sebulan tuh udah bisa nabung 3.300.000 kali sebulan. Ya sekitar balik lagi sih tergantung orang. Yang paling jadi godaan terbesar duit keluar apa Kak? Di sini, wow, Oh. cowok nih. Iya. Ya sebenarnya apa ya? Sel sih kayaknya di sini. Yang nggak bahaya ya? Ya itu yang nggak bahaya ya, ya sel sih sebenarnya. Kayak soalnya di sini tuh banyak mall kan, selalu ada diskon.
kayak tahun baru Cina, harinya orang India itu apa? Deepavali. Lebaran nanti diskon lagi, Natal diskon lagi, puasa diskon lagi. Pokoknya tiap bulan rata-rata selalu ada diskon. Mana gede diskon hari kemerdekaan atau lebaran? Lebaran sih kayaknya. Soalnya lebaran di sini berapa agama ya lebaran. Natal Enggak, maksudnya lebaran Islam. oh kayaknya itu deh. Nggak tahu dulu sih. Ini ya gitu, beda-beda toko soalnya. Tempat paling direkomendasiin untuk jajan. Wah, jajan dulu nih. Jajan ngejar sel. Kira jajan lain. Jajan lain tanya Bang Sigit kali ya. Kita beli makanan. Nah, kalau buat jajan-jajan kayak nyari sale di ini banyak sih, kayak daerah Pavilion gitu. Kayak bisa masuk, iya daerah Pavilion, Bukit Bintang. Ya gitulah kayak Pavilion atau genting? Genting, cuman PR sih kayaknya. Tapi kalau emang kalian mau belanja murah, sale Genting. Genting itu murah asli. Gimana hubungan sama Izzy setelah lulus kuliah? Secara kan katanya Izzy pelayanannya sampai wisuda dikontrolnya. Nih sekarang kan judulnya Abrar udah kerja nih. Iya. Gimana nih hubungan sama Izzy? Hubungan sama Izzy, waduh ini seru banget sih sebenarnya. Jadi dari awal kuliah itu kayak expect tuh kayak paling ini sama agen-agen Izzy kayak pertengahan kuliah paling udah nggak komunikasi gitu, udah lama. Tapi ternyata sebenarnya si agen-agen ini tuh masih suka tanyain kabar lah apa segala macam. Bahkan kayak sekarang udah kerja kan. Kayak si agen-agen ini kalau misalnya mau datang dari Indo ke sini tuh suka masih ngabarin, mau berangkat nih, ada titip lagi nggak gitu segala macam. Jadi tuh sebenarnya hubungan sama agen Izzy ini masih baik banget sih, malah kayak sekarang masih disamperin sama Bang Sigit terus segala macam. Udah jadi kayak temen. Nah, kayaknya itu sih juga dirasain sama Nyari kado. iya gitu. Bang Sigit. Jangan dibahas. Jadi tuh kayaknya buat junior kayak bakal ngerasain hal yang sama deh. Soalnya kayak si orang-orang agent Izzy ini tuh emang lebih kayak temen sih, bukan hubungan pekerjaan sama kayak orang student sama agent, kayak enggak gitu. Lebih kayak Ada kakak lah ya. temen, iya, karena pun gue udah lulus juga masih sering chat sama Bang Sigit, ada Bang Bari juga. Jadi masih komunikasi masih lancar, masih sering sapa-sapaan juga kadang di Instagram, ledek-ledekan. Seru sih orang ini. Nanya-nanya, ini gimana nih, apa yang bagusnya nih? Ini bang. Macam-macam sih kadang agent Izzy, lucu-lucu sih. Jadi nggak expect aja kalau wah udah sampai kerja juga sekarang masih deket sama orang itu. Seru sih, rekomen sih buat orang yang mau cari kuliah ke Malaysia. Asik. Bang, lebih prepare daftar sebelum lulus atau setelah lulus? Daftar UMUTM ya. Sebenarnya jujur gua daftar mending tuh sebelum lulus sih sebenarnya. Jadi kalau mau ibarat tuh kayak mau pasti udah dapet kuliah, mending daftar sebelum UN. Jadi kalau kita udah urus semuanya sama Izzy, kita mau masuk ke kampus UTM atau UUM sebelum UN, kita siapin berkasnya. Setelah itu udah kelar semua, jadi kita bisa lebih fokus ke ujian kayak ke UN apa segala macam, kayak ujian sekolah. Itu udah nggak perlu pikirin sambil UN tuh kayak pikiran jurusan apa segala macam. Jadi kalau kita daftar sebelum ujian itu lebih baik karena kita bisa fokus sama satu tujuan kayak ujian. Terus setelah ujian selesai kita bisa ikut tes IELTS jadi kayak udah fokus satu-satu gitu, jadi nggak ngambang. Kalau misalnya kita daftar setelah UN itu kan juga pas mau ujian masih mikir kayak aduh ini jadinya nih ngambil kuliah di sini ini apa segala macem. Jadi buat lebih tenang
Dan lebih enak itu buat ujian segala macam mending daftar sebelum ujian. Jadi mending daftar pas lagi kuliah, rapin semua surat-surat. Waktu lagi sekolah semester lagi 5, semester 6 setiap Ya. nerima lapor. Ya, jadi pertengahan kelas 3 kali ya. Pertengahan kelas 3 tuh udah daftar, siapin surat-surat, bikin paspor juga yang belum punya paspor. Karena kayak bikin paspor tuh ngantri deh sekarang. Jadi siapin paspor juga. Jadi sebelum UN itu udah daftar, udah tentuin jurusan segala macem, tinggal ujian sama itu tes bahasa Inggris. Jadi lebih fokus lah. Jadi kalau enak sih kayak enakan sebelum ujian kalau mau daftar isi. Nah, Bang, cewek Indo, cewek Malay. Cewek Indo. Iya. Iya. Astagfirullah. Maaf, ini buat temen. Hah? Buat jadi temen. Nggak tahu. Kalau buat temen belajar kayak sama sih. Kayak tergantung juga gimana orangnya. Tapi seru lah, sama-sama seru. Orang gak jauh beda juga ini kelakuan segala macam sama sih. Asik seru dah. Iya. Jadi sekarang sama cewek Indo ya? Apa nih? Jadi sekarang Apa nih? dia nggak nengok lah, dia nggak follow gitu rasanya. Next. Iya. Makanan paling favorit dari Malaysia? Makanan favorit dari Malaysia. Apa ya? Di Malaysia itu nggak tahu sih ini dari Malaysia apa dari Thailand, tapi tom yum sih di sini. Tom yum mana nih? Tom yum ya kayak tom yum ini lah, tom yum sini. Emang di Kuala Lumpur ada yang enak? Ada, cuma yang mahal. Kalau nggak nasi apa itu bang? Nasi kandar. Nasi kandar. Sama ada satu lagi tuh yang dibilang bang sedikit enak. Apaan? Nasi lemak. Oh, nasi Itulah. lemak royal. Ya, wah merek, sebut merek nih Nggak royalty masuk. apa-apa. Nasi lemak royal ya, ya itu enak. Nasi macem-macem sih di sini, enak. Enggak, yang paling Abral suka apa? Tom yum berarti? Tom yum ya udah lidah Indo nggak bisa dibohongin sih, tetap udah jauh kesini carinya nasi padang tetep. Susah nyari. Lokal sebenarnya, tapi makan tetap nasi padang sih yang cari sebenarnya. Susah nyari nasi padang di sini. Nggak susah sih, cuman rasanya nggak sama. Walaupun mereknya yang itu ya, Inilah yang rumah makan mampu. bukan mampu, bisa. Nah, iya, rumah makan Bisa. Ya, gitu. Enak, cuman rasanya kurang pecah, kurang Indo lah. Gara-gara bahan masakan itu, bumbu-bumbu gitu. Ini mungkin beda kali ya. Gitu sih, sama lidah orang sini kan kesini sesuai gitu. Next. Frekuensi balik ke Indonesia berapa bulan sekali? Wah, itu berdasarkan kantong sih sebenarnya. Kalau ada duit pulang, kalau nggak ada duit ya nggak pulang. Soalnya tuh buat yang udah kerja ya, buat yang udah kerja pulang kampung bukan berarti ada duit buat beli tiket terus pulang. Enggak sih sebenarnya. Kalau udah kerja pulang kampung gimana caranya tuh kayak kita melayani keluarga sih. Service yang di sana ya. Gak mungkin kita udah pulang ke Indo ya kayak mudik makan masih dibayarin ya kayak gitu sih. Jadi ibarat tuh kalau sekarang pulang bukan perkara tiket doang, jadi lebih kayak bawa makan keluarga ya, jajan keluarga, lebih ke situ sih. Jadi kalau mau pulang kadang mikirnya ke situ sih, harga tiket murah, makan kadang di Indo jajan di bensin segala macam. Nih yang sering jadi masalah nih. Ya. Kak, nanti lebaran bisa pulang nggak? Buat anak kuliah UM. Iya, yang di Malaysia lah. Terkadang kan mereka alasan, aduh kak nanti masa lebaran kita ujian atau gini mana gini. Oh gitu. Oh yang buat di UM biasanya tuh di UM lebaran pasti libur ya. Kayak beberapa hari sebelum. Iya, pasti libur. Tapi masalahnya pulang apa enggak? Kalau gue sih dulu pulang. Secara soalnya deket
dari Kedah, Kuala Lumpur, Padang tuh dekat banget soalnya. Tapi kalau buat tinggal di Jakarta kan jauh. Ya mau pulang monggo, tapi kalau nggak pulang nggak masalah sih. Soalnya di IM bakal rame, bakal banyak yang tinggal di situ kan. Apalagi ada orang-orang dari luar kayak orang Timur Tengah, orang-orang Uzbekistan sekitar gitu. Biasa kan mereka nggak pulang, rame sih harusnya Lebaran. Dan habis Lebaran pun masih bisa belajar lagi buat ujian besok. Tapi ya balik lagi kalau mau pulang, tapi ya biasanya tuh rame, bandara rame. Jangan manja lah, dikit-dikit pulang. Iya. Mungkin mau pulang nggak masalah, cuman ya cobain lah sekali-sekali tuh Lebaran di negeri orang, lain-lain suasana gitu sih. Tapi Idul Adha udah berapa tahun di sini ya? Idul Adha selama kuliah tuh kayak baru pulang berapa kali ya? 2 kali apa sekali Idul Adha gitu pulang. Selebihnya Idul Adha selalu di UM karena Idul Adha itu bertepatannya bukan sama libur panjang. Jadi kayak mau nggak mau Idul Adha di UM dan itu rame, jarang ada anak Indo yang pulang buat Idul Adha yang waktu dulu ya 2014 sampai 2018 itu rata-rata pada stay di UM. Jadi seru, kayak ada suasana baru buat Lebaran, Idul Adha segala macam. Dapat daging nggak? Nah buat yang mau ambil daging waktu itu kalau nggak salah bisa ambil daging. Ambil ke masjid. Ya itu tergantung mau diapain sebenarnya sih dagingnya. Gitu. Bang, waktu kuliah jajan sebulan berapa? Dulu tahun 2014 akhir sampai 2018 itu sebulan jajan 3 juta rupiah buat di UM. Itu cukup kayak lebih dari Itu 3 juta udah sama asrama? udah, karena asrama kan masuk uang kuliah kan. Oh enggak, kan Amber tinggal di apart. Oh ini enggak, dulu enggak, uang jajan doang tuh 3 juta. Wih, 3 juta UM tuh banyak gitu. Ya karena kan enggak, dulu karena kan bawa motor kan, Oh iya uang iya. servis motor segala macam. Tapi buat yang tinggal di asrama naik bus kampus 3 juta cukup kok. Soalnya Banyak itu. dulu itu 2014 sampai 2018 itu di UM 5 ringgit buat makan tuh. Wah, 3 ringgit udah cukup. Ya 3 ringgit bisa makan tuh di UM. Jadi itu dulu 2014 sampai 2018 itu kalau nggak salah 3 ringgit 8 tahun. Ya kurang lebih lah kalau nggak salah ya. Itu cukup kok, masih bisa nabung, masih bisa ya kayak sebulan sekali jalan keluar kampus. Soalnya tuh buat hidup di sekitar UM itu bisa dibilang murah banget. Ada kayak makan. Kalau yang masuk asrama tuh kita nggak bisa bayar listrik, air, internet tuh udah sebulan kampus sebenarnya. Nggak bisa ribet buat bayar yang lain gitu. Kita kedatangan tamu.